والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini kita semua bisa berkumpul di rumah Al-Fakir, rumah dinas Al-Fakir. Yang terutama adalah terima kasih kepada yang mulia Umunai Mahbuba, Umi Wahidah, Dr. Umi Wahidah, FPSI, MSI bisa berkenan hadir juga dengan Nenek Ika, Ibu Sapina, dan juga yang mulia Ibn Mahbub, Habib Abdullah, kita Iza Anwar, Habib Idrus, Al-Haddad, Habib Muhammad Habibullah, dan juga Abdul Ben. Semuanya semoga kita semua yang ada di tempat ini diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan rezeki yang halal thayyiban wasiat mubarakah. Berkumpulnya kita di sini untuk memperingati 40 harinya wafatnya istri Al-Fakir yang bernama Siti Suhaibah binti Haji Sukriyadi. Semoga amal-amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diluaskan alam barzahnya, alam kuburnya, diterangi alam kuburnya, jalan barzahnya, dijadikan rodah daripada jannah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa Yasin bin Yatil Babul wal Futuh wal Mulk wassalam wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma ila wahyi walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimina ammah, khususan ila ruhi Siti Suhaibah binti Haji Sukriyadi binniyati an taghfira dzunubahum wa tudkhilahumul jannah fi jiwari nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tusliha umurana fid dunya wa ukhra wa tuballigh jami'a maqasidana wa man nawaiya min niyatin shalihah wa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad aqallahu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi thahiratil ummahatil mu'minin, khususan ila sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma ila wahyi dzurriyyati Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah sayyidatina Fatimah az-Zahra wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa ladayhima sayyidina Hasan wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Ali Zainal Abidin wa Imam Muhammad al-Baqir wa Imam Ja'far as-Sadiq. Tsumma ila ruhi jami'il awliya wal ulama wa syuhada wa shalihin, khususan ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tsumma ila ruhi sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tsumma ila ruhi Al-Habib Mahdi bin Idrus wa waladihi sayyidina Syekh Al-Habib Sattaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Tsumma ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina 'ammah, khususan ila ruhi Siti Suhaibah binti Haji Sukriyadi bin Ma'ab. Sebutkan nama yang orang-orang yang sudah meninggalkan kita, keluarga kita, ibu kita, saudara-saudara kita.
بالنية أن تغفر ذنوبهم وتدخلهم الجنة في جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتصبح لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina. Surah Yasin dan tahlil untuk memperingati 40 harinya wafatnya Sri Al-Fakir, yakni yang bernama Siti Suhaibah binti Haji Sukriyadi bin Ma'ad. Semoga amal-amal ibadah beliau semenjak hidup di dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya, segala dosanya ketika di dunia, diberikan tempat yang terbaik di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diluaskan alam barzahnya, diluaskan alam kuburnya, diterangi alam barzahnya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir hanya bisa menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada yang bisa hadir pada malam ini di rumah dinas Al-Fakir, terutama kepada yang terhormat, yang tercinta, baginda yang mulia Ummul Makhluk Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman beserta Ibu Umi juga, yakni nenek kita, nenek Safina. Semoga nenek dan Umi diberikan umur yang panjang, dalam sehat walafiat, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya, diberikan rezeki yang halal dan wasiat thayyiban mubarakah. Terima kasih juga Al-Fakir sampaikan kepada Habib Badal Mahmud, Al-Habib Muhammad Waliullah, ada Habib Idrus Al-Haddar, bin Faris bin Syahal Bakar, Habib Riza Al-Munawar, ada Habib Muhammad Habibullah juga, ada Habib Hasan Ayatullah juga yang tidak bisa hadir pada malam ini. Maafi muskilah, yang tidak bisa hadir tidak apa-apa, yang penting kiriman doa dan fatihahnya, hanya itu yang Al-Fakir harapkan. Al-Fakir sampaikan terima kasih, terima kasih kepada Ustaz dan juga anak-anaknya yang ikut datang hadir ke sini. Semoga Allah membalas segala kebaikan Ustaz yang hadir di sini dengan balasan yang sangat mulia juga di samping di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian daripada Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil hadim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajat-hajat kita dan diterima amal dan ibadah kita, serta dijadikan kita orang-orang yang selalu diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Sayyidina Syekh Al-Karim Al-Qutub Al-Habib Syekh Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan beliau bersama junjungan besar Nabi Muhammad SAW min kaudatan min riyadil jannah, beserta orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita semua, ditempatkan di tempat bersama Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mahmud Hajjah Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, dalam panjang umur diberikan kemuliaan, kebahagiaan, dikabulkan hajat-hajatnya, serta diberikan kebaikan dan kemuliaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sudah datang pada hari ini para ustaz, para asatidz, Habib Umur, Habibullah, Habib Fadil, Habib Reza, Habib Faris, dan Syarif Bargaya Wajib, Syarif Hidayah, yang semua yang hadir di sini, para ustaz, para asatidz yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
insya Allah menjadi amal jariah dan catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan keberkahan silaturahmi dan kebersamaan di dalam ikhwan dan muslimin wal muslimat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit untuk menyampaikan tausiah karena diminta oleh Yang Mulia Ulil Mahmud Haji Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman. Sebenarnya Al-Fakir tidak berani. Al-Fakir belum sempat berani karena banyak yang lebih soleh dan lebih alim di sini. Takut tidak bisa menjaga daripada lisan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Tetapi kalau kita tidak berdakwah, kita tidak menyampaikan sedikit demi sedikit nasihat, mungkin akan menjadikan kita yang keras hatinya. Karena sesungguhnya nasihat itu berbeda dengan pujian, karena pujian itu membawa kita kepada sesuatu yang manis, dan sesuatu yang manis itu terlalu banyak juga tidak baik. Sebab itu nasihat adalah pelajaran dan pengalaman bagi kehidupan umat manusia. Jadi dalam hadis Nabi SAW menyampaikan bahwasannya orang yang mau dimaafkan oleh Allah sebanyak umat manusia yang beragama Islam, jangan lupa selalu membaca istighfar astaghfirullahaladzim minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita sallallahu alaihi wasallam salawat serta istighfar kepada diri kita dan buat umat muslim yang ada di seluruh dunia itu mengampuni dosa-dosa kita sebanyak umat muslim itu pula, untuk menunjukkan bahwasannya seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saudara dan keluarga. Jadi jangan senang atau senangnya aja, bahagianya saja bersama, harus susah dan senangnya. Apalagi zaman sekarang kita tidak tahu umur, tiba-tiba dipanggil sama Allah. Sebab itu kita mesti melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu kita lihat kecil, seperti memindahkan benda tajam atau sesuatu yang menghalangi jalan, itu pun sudah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membersihkan badan kita, membersihkan rumah kita, membersihkan wilayah kita, kita niatkan untuk membersihkan hati kita. Karena sesuatu yang kita kerjakan, hidup yang kita kerjakan, capek atau gampangnya yang kita kerjakan, itu semua kembali kepada niat kita. Sebab itu Sayyidina Syekh Imam Ghazali ketika belajar menuntut ilmu kepada gurunya, yang pertama diajarkan adalah kebersihan. Kebersihan di tempat dia menuntut ilmu. Disuruh sapu, disuruh pel, tapi bukan pakai sapu sama pel, disuruh pakai tangan. Supaya merasakan bagaimana membersihkan kotoran-kotoran itu dengan tangannya sendiri. Karena kotoran-kotoran yang dibersihkan itu akan diniatkan untuk membersihkan hati dan sanubarinya. Karena ilmu tidak akan bisa masuk kepada orang yang tidak mempunyai kebersihan dalam hati dan jasad dan rohnya. Jasadnya juga harus bersih, rohnya pun juga harus bersih. Sebab itu ilmu datang kepada orang yang mempunyai hati yang bersih. Tidak termasuk mau muslim atau yang tidak muslim, kalau dia bisa menjaga kebersihan, pasti dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang yang sudah pergi meninggalkan kita akan berjumpanya dengan perjalanan yang sangat lama. Karena perjalanan hidup di dunia ini awal daripada pemula. Kita akan hidup di dalam alam kubur. Setelah alam kubur, kita akan hidup di alam apa itu namanya?
akhirat. Di akhirat itulah kita mempunyai perjalanan yang jauh, yang melewati Shiratal Mustaqim, menghadap kepada Allah, lewat neraka ke surga, baru terakhir masuk surga. Jadi perjalanan hidup itu masih lama, jadi mengerikan kalau diingat-ingat. Insya Allah kita semua diampuni oleh Allah dosa-dosa kita semua, terutama dosa sama kedua orang tua. Karena dosa yang besar adalah yang pertama syirik, menduakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang kedua itu durhaka kepada orang tua. Yang ketiga memakan harta anak yatim. Makanya itu jangan gampang-gampang bikin video hari ini, bikin pesantren anak yatim, kita butuh uang dana, uang itu kemakan sama sampean, itu dosa, termasuk dosa yang besar. Yang keempat, kabur di medan perang, itu dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Jadi dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah, salah satunya kabur di medan perang. Ayo Islam mau dihabisin, ayo ini ada negara butuh, negara kita diserbu sama orang kafir, kabur takut, nah mati itu dosa besar. Nah apalagi habis itu sudah segitu. Jadi itulah jangan sampai diremehkan itu. Ya, apalagi sudah selesai, udah pada ngantuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan satu lagi nasihat untuk kita yang masih hidup. Karena orang yang sudah pergi meninggalkan kita sudah pasti beban dan masalahnya sudah selesai. Kecuali kalau ada hutang, kecuali kalau ada wasiat. Itulah sebab pentingnya ada wasiat. Kalau kita yang masih hidup ini, mestilah bikin juga wasiat. Anak kita ada berapa, istri kita, nasihatkan semuanya harus diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bawa, kita ikhlaskan semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.